Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang matriks dan operasi matriks. Pertama, definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan atau objek matematika lainnya ya, dalam bentuk persegi panjang dan diapit dengan tanda kurung biasa atau kurung siku. Ada beberapa literasi buku yang menggunakan kurung biasa seperti ini, secara umum juga menggunakan kurung siku. Nah, bilang-bilangan atau objek matematika lainnya tersebut dalam susunan tersebut dinamakan entry atau elemen. Sebagai contoh, misal kita punya susunan bilangan seperti ini, ya, diapit oleh kurung siku. Ini ada bilangan-bilangan disusun berdasarkan baris dan kolom. Atau seperti ini, kemudian matriks seperti ini dan ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, matriks-matriks ini itu bentuknya berbeda-beda ya. Bentuknya berbeda-beda. Artinya apa? Artinya suatu matriks itu mempunyai ukuran. Nah, ukuran matriks itu didefinisikan oleh banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Baris artinya yang horizontal, kolom yang vertikal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, matriks ini kita lihat barisnya sebanyak 3 dan kolomnya sebanyak 2. Artinya matriks ini berukuran 3 dikali 2. Sedangkan matriks ini barisnya ada 1 dan kolomnya ada 4, sehingga ukurannya adalah 1 dikali 4. Kemudian matriks ini barisnya ada 3, begitu juga dengan kolomnya ada 3, maka kita sebut matriks ini mempunyai ukuran 3 dikali 3. Kemudian matriks ini ya, kolomnya ada 1, barisnya ada 2, maka kita sebut matriks ini mempunyai ukuran 2 kali 1, dan yang terakhir matriks ini berukuran 1 kali 1. Nah, matriks yang hanya terdiri dari satu baris atau hanya terdiri dari satu kolom, ya, kalau hanya terdiri dari satu baris, maka matriks ini kita sebut sebagai matriks baris, atau terkadang juga kita sebut sebagai vektor baris. Sedangkan matriks ini kita sebut sebagai matriks kolom, yang hanya mengandung satu kolom, atau bisa kita sebut vektor kolom. Nah, sedangkan penulisan matriks 1 kali 1 ini sebenarnya sama dengan terkadang ditulis sama dengan 4 ya. Sama dengan 4, sehingga untuk membedakan mana yang 4 merupakan bilangan ya, mana yang 4 merupakan matriks, kita perlu notasi matriks. Nah, kaidah dalam menuliskan notasi matriks itu kita tuliskan dalam huruf kapital ya. Kita tuliskan dalam huruf kapital. Sebagai contoh, matriks ini kita beri nama misal matriks A, ini menggunakan huruf kapital. Kemudian ini matriks C, ya, huruf kapital. Sedangkan ini mewakili bilangan-bilangan atau objek matematika lainnya, yaitu entry-entry-nya kita notasikan dalam huruf kecil. Ya, kita notasikan dalam huruf kecil. Nah, misal secara umum kita punya matriks seperti ini, ya. Ini notasinya matriks A, entry-entry-nya menggunakan indeks ya, di mana indeksnya kita susun berdasarkan letak baris dan letak kolomnya. Misal seperti ini ya, 1-1 artinya ini entry matriks A yang terletak pada baris 1 kolom ke-1. Kita berpatokan pada ukuran matriks, yaitu banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jadi baris dulu baru kolom ya. Jadi baris kolom. Seperti ini adalah entry yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Jadi kalau A34 artinya entry matriks A yang terletak pada baris ketiga dan kolom keempat. Nah, matriks ini berukuran 3 kali 4. Nah, entry-entry ini secara umum ya, entry-entry matriks A secara umum kita notasikan dengan A indeks IJ ya, di mana I-nya adalah baris, J-nya adalah kolom. Nah, kalau kita punya matriks seperti ini artinya matriks ini berukuran M kali N ya, M kali N. Dengan kita tuliskan notasinya juga bisa seperti ini ya, kurung siku AIJ, ini artinya matriks A, ini adalah matriks A, penulisan matriks A ya, A besar sama dengan ini, di mana AIJ-nya adalah entry-entry ini yang I-nya
dari 1 sampai M dan J-nya dari 1 sampai N. Atau bisa juga kita tuliskan cukup seperti ini ya. Nah, notasi entry matrix selain kita menuliskan dengan AIJ, bisa juga kita tuliskan dengan seperti ini ya, pakai kurung A ini adalah matriksnya, kemudian kasih indeks IJ, artinya inilah entry matriks A ya, jadi AIJ. Sehingga kalau kita punya matriks A misal berukuran 2 kali 2, 2, min 3, 7, dan 0, maka A11 ini artinya adalah A11 ya, entry terletak pada baris 1 kolom ke-1 yaitu 2. A12 artinya terletak pada baris 1 kolom kedua yaitu min 3. Kemudian A21 artinya terletak pada baris kedua kolom ke-1. A22 terletak pada baris kedua kolom kedua. Nah, selain itu khususnya kalau untuk matriks baris ya, kita menuliskan notasinya dengan huruf kecil ya, cetak tebal, karena tadi kita sebut sebagai vektor baris. Dan vektor kolom ya, matriks kolom kita tulis juga notasinya dengan huruf kecil tapi menggunakan cetak tebal ya. Jadi berbeda dengan matriks biasa yang kita menggunakan huruf kapital. Nah, apabila kita punya matriks dengan banyaknya baris dan banyak kolom ya, itu sama, misal N dan N berukuran N kali N, maka matriks ini secara khusus kita sebut sebagai matriks bujur sangkar ya. Dan yang diarsir ini kita sebut sebagai diagonal utama ya. Ini matriks bujur sangkar dengan diagonal ini yang mirip ini kita sebut sebagai diagonal utama. Berikutnya kesamaan dua matriks ya. Kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks dikatakan sama jika mempunyai ukuran yang sama dan setiap entry yang letaknya bersesuaian itu bernilai sama. Ya, artinya kalau kita punya matriks A ya, itu AIJ ini. Notasi lain dari A kita bisa menggunakan ini ya, kurung siku AIJ entry-entrynya, B misal BIJ. Nah, apabila A dan B mempunyai ukuran yang sama, maka A dikatakan sama jika dan hanya jika setiap entry A ya, AIJ itu sama dengan BIJ. Ya, atau ekuivalen AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan setiap J. Artinya entry yang terletak pada baris kedua kolom ketiga pada A itu harus sama dengan entry yang terletak pada baris kedua dan kolom 3 dari B. Itu maksudnya. Nah, untuk melihat ilustrasinya kita lihat contoh ya. Misal kita punya 3 matriks di sini, matriks A, B, dan C. Kita bisa lihat di sini matriks A ukurannya 2 kali 2, B 2 kali 2, dan C adalah 2 kali 3. Maka jika kita ambil X sama dengan 5, ini ya, kita ambil X sama dengan 5, maka matriks A akan sama dengan matriks B. Mengapa? Karena ukuran A dan ukuran B sudah sama, dan entry yang letaknya bersesuaian sama semua. Di sini sama ya, baris 1 kolom 1 sama-sama 2, baris 1 kolom 2 sama-sama 1, baris 2 kolom 1 sama 3 ya. Nah, kalau kita ambil X-nya sama dengan 5, maka A akan sama dengan B. Nah, sedangkan jika X-nya tidak 5, maka A tidak akan sama dengan B walaupun ukuran A dan B sama. Apalagi dengan matriks C ya. Untuk sembarang nilai X, maka A tidak akan pernah sama dengan C. Mengapa? Karena ukuran matriks A tidak sama dengan ukuran matriks C. Oke, selanjutnya kita akan melihat operasi pada matriks ya. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan ya, atau jumlahan dan selisih. Nah, apabila matriks A dan B itu adalah matriks yang berukuran sama, nah, ini sebagai syarat cukup ya, suatu operasi penjumlahan dan pengurangan itu terdefinisi di matriks, maka jumlahan A ditambah B, ya, ini notasi A ditambah B, ini adalah suatu matriks baru ya, yang kita peroleh dengan cara menambahkan ya, atau mengurangkan kalau nanti operasinya selisih, entry-entry yang letaknya bersesuaian pada matriks A dan B. Ya, artinya jika A-nya sama dengan AIJ, B-nya sama dengan BIJ, mempunyai ukuran yang sama, ini syarat cukupnya, maka A ditambah BIJ ya, artinya ini entry A plus B di dalam baris I dan kolom ke J akan sama dengan entry A pada baris ke I dan kolom ke J ditambahkan dengan semua entry B yang terletak pada baris I dan kolom ke J. Ya, AIJ plus BIJ. Begitu juga dengan yang selisih pengurangan, tinggal kita kurangkan entry-entry yang bersesuaian. Nah, sebagai contoh biar lebih jelas ya. Misal kita punya 3 matriks di sini, A, B, dan C. Perhatikan matriks A ini ukurannya adalah barisnya ada 3, artinya kolomnya ada 4, jadi 3 kali 4. Yang B ukurannya adalah
barisnya ada 3, kolomnya ada 4, 3 kali 4, dan C 2 kali 2. Maka, kalau kita tambahkan A dan B, nah ini bisa kita lakukan operasi penjumlahan karena ukurannya sudah sama. Nah, cara mencarinya tinggal kita tambahkan entry-entry yang letaknya bersesuaian. Artinya kalau baris kedua, kolom ketiga, ya kita tambahkan dengan baris kedua dan kolom ketiga pada B. Jadi 2 tambah min 4, min 2, 1 ditambah 3 hasilnya 4, 0 ditambah 5, 5, 3 ditambah 1, 4. Misal di sini min 2 ditambahkan 2 hasilnya 0 dan seterusnya. Begitu juga dengan pengurangan ya, tinggal kita kurangkan. Jadi kalau A dikurang B artinya 2 dikurang min 4 jadinya 6 ya, min 2 dikurang min 2 jadinya min 4 gitu ya. 7 dikurang min 4 jadinya 11. Nah, sedangkan A ditambah C, B ditambah C gitu ya, A dikurang C, B dikurang C ini tidak terdefinisi karena ukurannya berbeda. Sehingga tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, selanjutnya perkalian skalar matriks ya. Nah, kita apabila punya matriks A ya, sembarang matriks A, kemudian kita punya skalar C, dalam hal ini pada aljabar nilai elementer ini kita menggunakan skalarnya terbatas pada himpunan bilangan real ya, walaupun nanti ada subbab tertentu yang lebih advance, kita menggunakan himpunan bilangan kompleks, atau bisa juga nanti pada aljabar yang lebih lanjut, kita tidak harus skalarnya pada himpunan bilangan real ya. Tapi untuk saat ini kita batasi skalarnya pada himpunan bilangan real. Nah, hasil kali CA, ya artinya ini notasinya CA, ini adalah suatu matriks baru, yang kita peroleh dengan cara mengalikan semua entry matriks A dengan skalar C. Artinya CA ini nanti disebut sebagai perkalian skalar dari matriks A. Nah, apabila kita punya matriks A ini notasi entry-nya sama dengan adalah matriks yang isinya entry-nya adalah AIJ, maka nanti CAIJ itu akan sama dengan C dikali AIJ. Artinya semua entry AIJ-nya kita kalikan dengan C. Nah, sebagai contoh, misal kita punya matriks A, B, dan C, maka kalau kita kalikan 2 dengan A ya, 2 dengan A artinya 2A ini adalah semua entry matriks A kita kalikan 2. Jadi 2 kali 2 4, 6, 8, 2, 6 dan 2. Begitu juga dengan min 1 dikali B. Ya tinggal kita kalikan ini dengan min 1. Jadi 0, min 2, min 7, 1, min 3 dan 5. Atau sepertiga kali C ya. Ini kalikan sepertiga semua. Jadi 3, min 2, 1, 1, 0, dan 4. Nah, penulisan notasi min 1 dikali B itu secara sederhana kadang kita cukup menuliskannya dengan min B ya. Cukup dengan min B. Nah, jika A1, A2, AN ini adalah matriks-matriks yang berukuran sama dan C1 sampai Cn adalah skalar-skalar ya, maka bentuk seperti ini ya, ekspresi seperti ini, C1 kali A ditambah C2 dikali A ditambah dan seterusnya Cn kali AN, ini kita sebut sebagai kombinasi linier ya dari matriks-matriks A1, A2, AN dengan koefisien C1, C2, Cn. Nah, konsep kombinasi linier ini nanti akan kita gunakan di bab berikutnya, yaitu tentang ruang vektor ya, tentang ruang vektor. Contoh ya, jika kita punya 3 matriks A, B, C, maka 2A dikurang B ditambah sepertiga C, ya, atau kalau kita sederhanakan 2A kali min 1B ditambah sepertiga C, ya. Kemudian kita hitung, 2 kali A tadi sudah kita hitung, min 1B sepertiga C, ini kita tambahkan pada entry yang bersesuaian, karena ukurannya ini sama semua, jadi terdefinisi penjumlahannya. Nah, kita peroleh 7, 2, 2, 4, 3, 11. Maka matriks ini, ya, matriks 7, 2, 2, 4, 3, 11 ini adalah kombinasi linier dari matriks A, B, dan C, ya. Dia merupakan kombinasi linier dari A, B, dan C dengan koefisiennya adalah 2, min 1, dan sepertiga. Berikutnya, operasi perkalian matriks. Ya. Perkalian dua matriks. Misal kita punya matriks A ukurannya M kali R, dan B matriksnya berukuran R kali N. Ya. Maka hasil kali AB, ya, artinya matriks AB ini, matriks baru ya, yang akan berukuran M kali N. Ya, jadi ini MR, ini RN, maka ukurannya akan yang di luar sini ya, MN. Yang entry-entry-nya didefinisikan sebagai berikut. Jadi entry yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J pada matriks AB ini, itu diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil kali ya, entry-entry yang bersesuaian pada baris ke I matriks A yang di depan, ya, dikalikan dengan kolom ke J matriks yang di B yang di belakang. Nah, agar lebih jelas kita lihat contoh ya.
Misal kita punya A, ukurannya adalah 3 kali, ukurannya adalah 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3, yang B 3 kali 3. Maka, apabila kita kalikan A dan B, maka matriks A akan menjadi sebuah matriks baru yang berukuran 2 kali 4. Ya. Ini 2, ini 3, ini 3, ini 4. Maka matriksnya nanti 2 kali 4. Ya, 2 kali 4. Nah, entry-entrynya bagaimana? Jadi misal kita lihat, ya, kita ilustrasikan, misal kita akan mencari entry matriks AB, ya, yaitu entry yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Maka untuk mencarinya kita lihat baris baris kedua pada matriks yang di depan, yaitu A, dan kolom yang ketiga pada matriks yang di belakang, yaitu B. Nah, ini nanti hasilnya akan kita letakkan di baris kedua dan kolom ketiga. Ya, baris kedua dan kolom ketiga. Kita letakkan di baris kedua dan kolom ketiga pada matriks AB. Nah, 26 ini dapat dari mana? Ini didapat dari 2 dikali 4, ya, ditambah 6 dikali 3, ditambah 0 dikali 5. Hasilnya 26. Nah, sebagai contoh lain, misal, kita akan mencari entry yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-4. Artinya di sini, kita akan mencari entry yang di sini. Artinya kita mengalihkan baris ke-1 matriks yang di depan, yaitu A, dikalikan dengan kolom matriks yang di belakang, yaitu B. Artinya nanti akan kita peroleh 13, yaitu didapat dari 1 dikali 3, ya, ditambah 2 dikali 1, ditambah 4 dikali 2. Sehingga dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh, ya, ini yang kosong-kosong ini akan kita peroleh sebagai berikut, ya. AB sama dengan 12, 27, 30, 13, 8, min 4, 26, 12. Nah, misal 27, ya, 27 ini terletak pada baris pertama, kolom kedua. Berarti kita mengalihkan baris pertama dan kolom kedua. Artinya 1 dikali 1, ditambah 2 dikali min 1, ditambah 4 dikali 7. Artinya 28 ditambah 1 dikurang 2. Sama dengan 27. Nah, syarat cukup hasil kali AB terdefinisi. Ini bisa kita lihat pada gambar berikut biar lebih mudah melihatnya. Jadi kalau A ukurannya adalah M kali R, ingat ini banyaknya baris, banyaknya kolom. Ini hanya banyaknya baris, banyaknya kolom. Maka AB akan menjadi matriks baru yang berukuran M kali N yang di luarnya ini, ya. Nah, syaratnya di dalam ini harus sama syaratnya. Jadi artinya banyaknya kolom matriks yang di depan, ya, nanti mungkin bisa jadi kita mencari B dikali A gitu, ya. Kalau kita cari B dikali A dengan ukurannya seperti ini, maka B dikali A-nya tidak akan terdefinisi. Karena banyaknya kolom matriks yang di depan, yaitu B, tidak sama dengan baris yang di depan, yaitu di belakang, yaitu A. Jadi ini syaratnya secara umum kita pakai bahasa seperti ini, ya. Banyaknya kolom matriks yang di depan, itu sama dengan banyaknya baris matriks yang di belakang. Apapun itu matriks yang di depan dan di belakang, gitu, ya. Kemudian bisa kita lihat di contoh ke-6. Jadi kalau A, B, dan C matriks-matriks yang berukuran 3 kali 4, ya, B 4 kali 7, C 7 kali 3, maka, ya, A dikali B akan terdefinisi, ya. A dikali B akan terdefinisi karena banyaknya kolom A itu sama dengan banyaknya baris B. Dan dia akan menghasilkan matriks baru yang berukuran 3 dikali 7. Nah, contoh lain misal B dikali C, ya. Ini banyaknya kolom B sama dengan banyaknya baris C. Nah, dia akan menghasilkan suatu matriks baru yang ukurannya 4 dikali 3. Sedangkan C dikali A, ya, C dikali A, jadi C yang di depan, A yang di belakang, ini juga terdefinisi karena banyaknya kolom C itu sama dengan banyaknya baris A. Dan hasilnya akan menghasilkan suatu matriks baru yang berukuran 7 dikali 4. Nah, sedangkan A dikali C, C dikali B, B dikali A itu tidak terdefinisi. Kenapa? Misal kita lihat C dikali B, ya, C yang di depannya, B yang di belakang. Nah, karena kolom C itu 3, sedangkan baris B 4, tidak sama, sehingga dia tidak terdefinisi. Berikutnya, ya, jika A, ini AIJ adalah matriks berukuran M kali R, ya, dan BIJ ukuran R kali N, maka secara umum kita menuliskan AB itu seperti ini, ya. Ini A ukurannya M kali R, banyaknya baris itu sebanyak M, banyaknya kolom sebanyak R, sedangkan B banyaknya baris sebanyak M, ya, ini Rn sebanyak R dan kolom sebanyak N. Maka secara umum entry-entry AB, ya, entry AB, ya, entry-entry AB, ABIJ itu diperoleh dengan cara
AI1 B1J ya, AI1 B1J ditambah dan seterusnya sampai AIR BRJ atau sigma ya, sigma AIK BKJ gitu ya, dengan K-nya berjalan dari 1 sampai R. Nah, sekarang matriks terpartisi ya. Apabila kita punya matriks A berukuran 3 kali 4, maka matriks ini bisa kita partisi menjadi submatriks ya. Dengan ini kita buat menjadi matriks A1, ini A12, A21, A22. Atau seperti ini ya. Kita partisi menjadi matriks-matriks baris, sehingga ini notasinya R1, R2, R3, ingat pakai notasi tebal huruf kecil karena ini adalah vektor baris ya, atau matriks baris. Atau kita partisi menjadi matriks-matriks kolom ya. Kita pakai notasi C1, C2, C3, C4. Nah, sekarang perkalian matriks dengan kolom dan baris. Nah, apabila matriks kolom ke J dari AB itu sama dengan A dikali matriks kolom ke J dari B. Sedangkan matriks baris ke I dari AB itu adalah matriks baris ke I dari A dikali dengan B. Oke, sebagai contoh ya, di contoh ke-7. Misal kita punya matriks A, matriks B, ini ukurannya 2 kali 3, ini ukurannya 3 kali 4. Maka berdasarkan contoh 5 tadi sudah kita hitung, A dikali B itu hasilnya ini, adalah suatu matriks baru yang berukuran 2 kali 4 ya, dengan entry-entry-nya seperti ini. Jadi sekali lagi kita ulang, mungkin 8 ya, ini terletak pada baris kedua kolom ke-1, artinya diperoleh dengan cara mengalihkan baris kedua matriks A, dikali dengan kolom ke-1 matriks B. Jadi 2 kali 4, 8, ditambah 6 kali 0, 0, ditambah 0 kali 2, 0, jadi sama dengan 8. Nah, maka apabila kita ingin mencari matriks kolom kedua dari AB, ya ini diperoleh dengan cara, ya, kalau hanya ingin mencari matriks kolom kedua dari AB, kita cukup mengalihkan matriks A, ya, semua matriks A ini ya, entry-entry-nya, dengan kolom ke B matriks B. Artinya cukup mengalihkan dengan matriks kolom ke B, yang kedua, 1, min 1, dan 7. Jadi ini mengalihkannya sama dengan kaidah ya perkalian tadi, operasi perkalian. Jadi ini nanti akan menjadi, ini matriksnya 2 kali 3, ini matriks 3 kali 1, berarti nanti jadi matriks 2 kali 1. Jadi 1 dikali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 4 kali 7 jadinya 27. 2 dikali 1, 2 ditambah min 6 ditambah 0 sama dengan min 4. Nah, maka ini akan menjadi matriks kolom kedua pada matriks AB. Ini matriks kolom yang kedua. Ini matriks kolom kedua pada B. Nah, begitu juga matriks baris ya. Matriks kolom ini baris ya. Matriks baris kedua dari AB diperoleh dengan cara apa? Dengan cara ya, matriks baris kedua dari A ya, matriks kedua dari matriks pertama ini dikalikan dengan matriks B. Maka ini baris matriks baris ke-1 ya, matriks baris ke-1 dari AB, ini matriks 1 dari AB diperoleh dengan cara mengalihkan matriks baris pertama dari A dikalikan dengan semua matriks B. Artinya, kalau kita ingin mencari matriks kolom, maka yang kita gunakan matriks kolomnya adalah matriks yang di belakangnya, dalam hal ini adalah B. Nah, apabila kita ingin mencari matriks baris ya, ini mohon maaf, ini baris, maka yang kita gunakan adalah matriks baris yang di depannya, dalam hal ini matriks A. Ya, ini baris pertama dari A, ini akan menjadi matriks baris pertama pada AB. Nah, kemudian jika A1, A2, AN ini menotasikan matriks baris ya, ini cetak tebal dari A, dan B1, B2, BN ini cetak tebal ya, menotasikan matriks kolom dari B, maka A dikali B itu akan sama dengan A dikali ini ya, dengan matriks B1, B2 sampai BN, ini matriks kolom B1, B2, BN ya, sehingga sama dengan matriks AB1, AB2, ABN. Begitu juga dengan ini baris tadi ya, B1, atau ini A dikali B, ini baris, ini kolom, A1, B, A2 dikali AM dikali B, sehingga menjadi A1B, A2B, dan AMB ya. Berikutnya perkalian matriks sebagai kombinasi linear. Nah, kita punya matriks A, ini ukurannya M kali N. Kemudian kita punya matriks X, ini adalah matriks kolom ya, matriks kolom yang berukuran N kali 1. Maka A dikali X itu akan menjadi matriks seperti ini ya. Jadi A11 X1, A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A1N XN. Ini terletak pada baris 1. Ini AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah AM XN. Ini terletak pada baris ke M ya. Baris ke M, ini kolom ke N.
Maka ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ya, X1 dikali A11, A21, AM1 ditambah X2, A12, A22, M2 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya itu tadi penulisan dalam bentuk kombinasi linier itu ya. Sebagai contoh 8 ya, perkalian matriks ya. Misal kita lihat di sini matriks 3 kali 3 dikali matriks 3 kali 1, jadinya 3 kali 1. Ya, maka matriks ini kalau kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini ya. 2 kali matriks kolom yang pertama, ini min 1 kali ini, min 3 kali ini sama dengan ini. Artinya apa? Artinya matriks 1 min 9 min 3 ini adalah kombinasi linier dari matriks min 1 1 2, 3 2 1 dan 2 min 3 min 2 dengan koefisiennya 2 min 1 dan 3. Begitu juga dengan misal kita punya perkalian ini ya, perkalian matriks baris dikali matriks 3 kali 3 jadinya seperti ini. Maka ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 1 ya dikali ini ditambah min 9 dikali kolom ini 321 dikali min 3 dikali 21 min 2 baris ya. Kalau ini tadi kolom, kita melihatnya kolom, yang ini melihatnya baris ke baris. Maka ini menjadi matriks seperti ini. Jadi ini adalah kombinasi linear dari matriks baris min 1 3 2, 1 2 min 3 dan 2 1 min 2. Contoh 9. Pada contoh 5 telah kita peroleh AB sama dengan ini ya. Matriks berukuran 2 kali 4. Maka matriks kolom AB dapat dituliskan sebagai kombinasi linier 12 8 ya. Ini matriks kolom pertama ini sama dengan 4 dikali 1 2 ya. Kemudian 0 dikali 2 6 dan 2 dikali 4 0. Begitu juga dengan 27 dan min 4 ini bisa kita tuliskan sebagai 1 2 ya, ini 1 dikali 1 2, kemudian min 1 dikali 2 6 dan 7 dikali 4 0. Dan seterusnya ya, ini 30 2 6. Ini berarti ada terletak pada kolom ketiga. Jadi kita lihat kolom ketiga di B. Berarti nah ini adalah 4 dikali 1 2 ya, 3 dikali 2 6, 5 dikali 4 0. Begitu juga dengan yang kolom keempat 13 12. Ini kita lihat kolom keempat. Jadi ini 3 dikali 1 2, 1 dikali 2 6 dan 2 dikali 4 0. Nah, bentuk matriks dari SPL. Nah, pada video sebelumnya telah kita jelaskan tentang SPL ya, yaitu suatu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linier. Kita lihat di sini SPL ini adalah terdiri dari M persamaan linier dan terdiri dari N variabel ya. Maka ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian dua matriks yaitu ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks ya, ini sama dengan ini ya, matriks yang berukuran M kali 1 ya, ini M kali 1. Jadi entry-nya bersesuaian. Nah, ini matriks ini bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian dua matriks menjadi matriks A11, A21, X1, X2, Xn. Maka ini kalau kita notasikan sebagai matriks A, ini sebagai matriks kolom X, ini matriks kolom B, maka dia akan menjadi dalam notasinya AX sama dengan B. Nah, A ini kita sebut sebagai matriks koefisien dari SPL ini ya. Jadi matriks A ini adalah matriks koefisien dari SPL ini. Nah, augmented matrix dari SPL ini, kalau kita lihat ini adalah augmented matrix A ya, kita kasih pembatas B di situ, artinya ini koefisien matriksnya, ini B1, B2, Bn. Ini ada notasinya, ada kurung siku ya. Nanti kalau garis lurus seperti ini ada pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang ini notasi determinan ya, notasi yang lain. Contoh 10 ya, dilihat contoh 10, fungsi menggunakan matriks. Misal kita punya matriks A 2 kali 2, 1 0 0 min 1, ada matriks kolom AB di situ, atau vektor kolom ya. Kemudian hasil kali Y sama dengan AX adalah, kalau kita kalikan, Y akan sama dengan A min B. Nah, kalau kita lihat di sini antara X dan Y, ya, ternyata perkalian X dengan matriks A itu mengubah ya tanda entry kedua pada matriks kolom X ya. Matriks kolom X. Artinya vektor kolom ini ya. Vektor kolom ini entry keduanya berubah tanda. Ini kalau jadi positif menjadi negatif dan sebaliknya. Sedangkan kalau kita punya matriks B 0 1 min 1 0, kemudian kita kalikan dengan X, maka
Kalau kita perhatikan, ternyata mengalihkan matriks B dengan vektor kolom AB ya, ini akan menukarkan posisi entry pertama dan kedua, kemudian merubah tandanya ya. Jadi AB ditukar jadi BA, kemudian tandanya jadi min A. Nah, matriks transpose operasi yang selanjutnya, jika A matriks berukuran M kali N, maka transpose matriks A itu didefinisikan sebagai suatu matriks ya, yang berukuran N kali M yang diperoleh dengan cara menukarkan baris menjadi dengan kolom matriks A dan sebaliknya. Ya, artinya entry-entry dari matriks A transpose, ini notasinya nanti A pangkat T gitu ya. Ini entry-entry yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J pada matriks transpose itu akan sama dengan entry-entry pada matriks A yang terletak pada baris ke J, kolom ke I gitu ya. Jadi tinggal ditukar baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sebagai contoh, misal ini kita ada 4 matriks di sini ya. Maka A ini adalah matriks berukuran 3 kali 4. Maka A transpose-nya ini akan menjadi matriks yang berukuran 4 kali 3 ya. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Artinya baris pertama ini akan menjadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga, dan sebaliknya kolom ke-1 jadi baris ke-1, dan seterusnya kolom ke-4 jadi baris ke-4. Begitu juga dengan B ya, ini adalah 3 kali 2, maka B transpose-nya akan menjadi 2 kali 3 ya. Sehingga baris 1 jadi kolom 1 jadi baris 1, dan seterusnya. C ini adalah matriks berukuran 1 kali 3, sehingga C transpose-nya menjadi 3 kali 1 ya. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Dan D sama dengan 4, 1 kali 1, ya berarti D transpose-nya ya tetap ya 1 kali 1, yaitu 4. Nah, operasi yang terakhir yaitu trace matriks. Jika A matriks bujur sangkar, maka trace matriks A ini dinotasikan dengan TRA ya, TR kurung A. Ini didefinisikan sebagai penjumlahan semua entry yang terletak pada diagonal utama dari matriks A tersebut. Nah, trace suatu matriks ini tidak terdefinisi tentu saja jika matriksnya bukan matriks bujur sangkar ya. Sebagai contoh, misalnya kita punya matriks 3 kali 3, maka trace A-nya adalah penjumlahan diagonal utama ya. Jadi A11 ditambah A22 ditambah A33. Sedangkan kalau kita punya matriks 4 kali 4 seperti ini, maka trace B itu akan sama dengan min 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0, atau sama dengan 11. Oke, baik, demikian penjelasan tentang matriks dan operasi matriks ya. Untuk pertanyaan, kritik, saran, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.